Patung Kaisar Cina seberat 6 ton rubuh, kepalanya hancur. Ada yang mengejutkan di bagian dalamnya. Patung raksasa Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, seberat 6 ton roboh. Patung itu terjatuh dari alasnya akibat tertiup angin kencang. Patung Qin Shi Huang terbuat dari tembaga dengan tinggi 19 meter itu jatuh dari alasnya yang terbuat dari batu yang terletak di destinasi wisata populer di Binzhou, Provinsi Shandong. Dilansir dari BBC, bagian wajah dari patung tersebut mendarat di tanah sehingga menghancurkan kepala kaisar. Pihak berwenang mengirim tim pekerja yang dengan segera tiba di lokasi membawa alat berat untuk mengambil sisa-sisa logam. Ini merupakan hal yang tidak bisa Anda sembunyikan dari orang-orang, ujar seorang pekerja kepada Global Time. Semua orang punya telepon sekarang. Bagaimana Anda bisa menutupi ini, tambahnya. Foto patung yang terguling dari alasnya itu memperlihatkan bagian tengah patung kosong, hanya ditopang oleh kerangka logam. AFP melaporkan monumen tersebut dibangun pada 2005 untuk menarik perhatian turis lokal. Qin Shi Huang merupakan pendiri dinasti Qin dan diyakini sebagai orang pertama yang menyatukan wilayah utama Cina modern dengan penaklukan sekitar tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huang membangun bagian pertama dari tembok besar Cina. Makamnya dikelilingi oleh patung ribuan prajurit terakota yang terkenal. Penemuan prajurit terakota di situs Qin Shi Huang telah diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia pada 1987. Pertama kali patung Buddha berukuran raksasa di Cina terendam banjir. Sebuah patung Buddha berukuran raksasa di Cina terendam banjir untuk pertama kalinya sejak 1940-an. Patung setinggi 71 meter dan merupakan situs warisan UNESCO. Itu dipahat pada permukaan tebing batu di pinggiran sungai di Provinsi Sichuan sekitar abad ke-8 Masehi. Biasanya patung itu tidak pernah terendam aliran air sungai, namun belakangan kawasan itu telah dilanda banjir terburuk dalam 70 tahun terakhir. Lebih dari 100.000 orang yang tinggal di kawasan tidak jauh dari aliran sungai itu. Patung Liberty dikosongkan setelah seorang perempuan mendakinya. Para ulama Tajik sisihkan sedekah umat untuk mendirikan lagi patung Lenin. Keberadaan patung ini merupakan atraksi paling populer dan sering dijadikan lokasi kunjungan wisata para turis yang menumpang kapal pesiar di sepanjang sungai Yangtze dan 3 ngarai di dekatnya. Menyebutkan 180 orang turis telah diselamatkan dari situs tersebut ketika permukaan air naik. Biasanya patung itu tidak pernah terendam aliran air sungai seperti yang terlihat pada Februari lalu. Para turis dan peziarah riba dengan menumpang kapal atau perahu untuk berdoa di dekat kaki patung Buddha. Terakhir kali jemari patung Buddha ini masing-masing ukurannya lebih besar dari manusia terendam banjir pada tahun 1949. Tapi belakangan air sungai merendam bagian bawah patung. Menurut kantor berita Xinhua, ada tradisi kuno setempat yang menyatakan bahwa apabila patung kaki Buddha terendam air maka kota Lezan juga akan terkena banjir. Provinsi Sichuan sudah mengaktifkan status tanggap darurat tertinggi setelah berminggu-minggu diguyur hujan lebat. Hal ini menyebabkan ketinggian air terus naik dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Tim SAR membantu mengevakuasi orang-orang dari lokasi yang terpapar banjir. Kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor sudah diberlakukan di sejumlah wilayah provinsi di sekitar sungai Yangtze, Kuning, Hai, Songhua, dan Liao. Kota Zhongxing siap menghadapi kemungkinan banjir pada musim panas ini. Patung tersebut yang letaknya di pinggir kota
Chengdu merupakan atraksi paling populer dan seringkali disertakan dalam kunjungan kapal pesiar di sepanjang Yangtze. Para pejabat telah memperingatkan bahwa volume air saat ini terus melimpah di belakang bendungan Tiga Ngarai, proyek pembangkit listrik tenaga air raksasa di Yangtze. Kementerian Sumber Daya Air telah memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan banjir parah di kawasan hulu termasuk kota besar Chongqing. Patung Liberty dikosongkan setelah seorang perempuan mendakinya. Para ulama Tajik sisihkan sedekah umat untuk mendirikan lagi patung Lenin. Keberadaan patung ini merupakan atraksi paling populer dan sering dijadikan lokasi kunjungan wisata para turis yang menumpang kapal pesiar di sepanjang sungai Yangtze dan Tiga Ngarai di dekatnya. Menyebutkan 180 orang turis telah diselamatkan dari situs tersebut ketika permukaan air itu naik. Biasanya patung itu tidak pernah terendam aliran air sungai seperti yang terlihat pada Februari lalu. Para turis dan peziarah riba dengan menumpang kapal atau perahu untuk berdoa di dekat kaki patung Buddha. Terakhir kali jemari patung Buddha ini masing-masing ukurannya lebih besar dari manusia terendam banjir pada tahun 1949. Tapi belakangan air sungai merendam bagian bawah patung. Menurut kantor berita Xinhua, ada tradisi kuno setempat yang menyatakan bahwa apabila patung kaki Buddha terendam air maka kota Lezan juga akan terkena banjir. Provinsi Sichuan sudah mengaktifkan status tanggap darurat tertinggi setelah berminggu-minggu diguyur hujan lebat. Hal ini menyebabkan ketinggian air terus naik dan sejauh ini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir. Tim SAR membantu mengevakuasi orang-orang dari lokasi yang terpapar banjir. Kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor sudah diberlakukan di sejumlah wilayah provinsi di sekitar sungai Yangtze, Kuning, Hai, Songhua, dan Liao. Kota Zhongxing siap menghadapi kemungkinan banjir pada musim panas ini. Patung tersebut yang letaknya di pinggir kota Chengdu merupakan atraksi paling populer dan seringkali disertakan dalam kunjungan kapal pesiar di sepanjang Yangtze. Para pejabat telah memperingatkan bahwa volume air saat ini terus melimpah di belakang bendungan Tiga Ngarai, proyek pembangkit listrik tenaga air raksasa di Yangtze. Kementerian Sumber Daya Air telah memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan banjir parah di kawasan hulu termasuk kota besar Chongqing.